Astaga, masih tidur. Hujan nih. Banjir, woi. Banjir, woi, bang, woi. Bang, woi. Astaga. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack. Tidak semua orang asing bisa langsung paham bagaimana orang Indonesia menghadapi situasi sulit. Buat mereka, banjir biasanya identik dengan kepanikan, evakuasi, bahkan berita buruk di televisi. Jadi wajar saja kalau banyak bule kaget ketika pertama kali melihat sendiri bagaimana warga Indonesia bersikap saat air meluap ke jalanan. Bukannya panik, orang-orang justru terlihat santuy. Ada yang duduk di teras sambil ngopi, ada yang main gitar sambil ketawa-ketawa, bahkan ada anak-anak yang langsung nyemplung dan menjadikan banjir sebagai kolam renang dadakan. Kembali lagi top up edisi kebanjiran. Edisi kebanjiran. Makan dulu. Kak. Kasih ya. Oh, yang ambil. Pilih deh. Kita mau masak nggak? Emang udah masak? Dikit lagi. Yang membuat para bule kagum bukan hanya sikap santainya orang Indonesia, tapi juga rasa kebersamaan yang muncul. Di tengah genangan air, warga saling bantu, saling bercanda, dan tetap bisa menikmati hidup. Tidak ada rasa panik berlebihan, hanya semangat menghadapi situasi bersama-sama. Makanya jangan heran setelah beberapa hari tinggal di Indonesia, banyak bule justru ikut larut dengan gaya santuy ini. Rasa kaget berubah jadi rasa kagum, bahkan ikut menikmati momen yang awalnya mereka kira menyeramkan. How do Indonesians stay so positive on days like this? We had flooding here in Kelapa Gading yesterday. I'm watching TikTok videos of people driving along and going, "Oh, isn't this neat?" You know, it's almost like they're going on vacation. I'm amazed by the reactions of people here who go through with it. For me, I've never seen this before, where I show up to work and it's like a lake in front of the building. And I'm thinking back to being in Canada, where if this happened, man, we would be freaking out, like calling the fire trucks and the cops, like, "Get over here, my house is flooding." It just never happens, I guess. So, we tend to deal with it like it's a disaster. Whereas here, everybody's like, "La, la, 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 la. Look at the water. It's cool." Which is great. I'm not ridiculing. I'm just saying I'm amazed how people here are so positive in the face of adversity. How do they do it? Here in Indonesia, when it's raining like this, you don't really need an umbrella. All you need is this.
hujan gini enaknya ngopi ya? Oke, ayo. Saya merasa orang Indonesia ada kebijaksanaan di sini. Ada kebijaksanaan untuk mengidentifikasi apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah, sama perbezaan antara ini dua. Dan lagi satu, orang Indonesia juga tahu harus respon gimana untuk kejadian yang berbeza antara ini. Jadi untuk peristiwa yang tidak bisa diubah seperti bencana alam, mau apain? Nggak bisa apa-apain. Jadi mending optimis, mending santai aja. Dan ini saya lihat kemarin Jakarta banjir, tetapi orangnya bukan pada sedih atau gimana, tetapi saya lihat ada kanak-kanak malah main di dalam airnya. Bahkan saya lihat ada bot jualan sayur lagi menyusuri itu sungai banjirnya. Wah, luar biasa sekali. Udah seperti itu pasar di Thailand ya. Jadi saya lihat di sini orang Indonesia itu apakah kesusahan hidupnya, mereka tetap optimis, santai aja. Dan dengan ini ya saya merasa orang Indonesia mereka lebih happy kerana mereka menjalankan hidup dengan stres yang minimal. Jadi yang apa yang tidak harus dipusingkan kepala, ya udah santai aja. Saya merasa ini yang saya harus pelajari dari orang Indonesia. Jadi gak usah stres banget yang apa yang saya tidak bisa berubah. Mending ya santai aja. Apabila saya sampai di Indonesia, kadang-kadang saya terlalu stres. Nah, teman-teman Indonesia bilang, sabar Ivy, santai Ivy. Dan di sini saya agak shock kenapa orang Indonesia suka bilang santai, suka bilang sabar. Nah, ternyata di sini itu kebijaksanaannya di sini. Jangan pusing atas apa yang kamu tidak bisa berubah sebagai manusia yang biasa. Yang bisa berubah itu kamu melakukan. Yang tidak bisa diubahkan itu serahkan kepada Tuhan. Sahabat, pernahkah kamu melihat bule yang bingung saat pertama kali menghadapi banjir di Indonesia? Atau mungkin kamu sendiri pernah main bola atau perahu dadakan saat banjir? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bikin orang luar negeri makin kagum sama cara unik orang Indonesia menghadapi segala situasi. Siapa nih? Hah? Tetrek.